Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Nur Ma'arif Sepang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIK 1 tahun 2025 di LPTK YN Madura dengan NIM 253811101347. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua tingkat atau ketua kelas kepada Ananda Satria dengan hormat disilakan untuk maju ke depan dengan sekaligus dilanjutkan dengan membaca surat Fatihah. Sebelum kita memulai mata pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Dan dilanjutkan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Semoga teman-teman kita pada pagi hari ini berkahi dan bernilai pada Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai bentuk nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kepada seluruh siswa-siswi. Dengan hormat silakan berdiri. Baik, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran saya cek dulu kehadirannya ya. Kalau yang hadir angkat tangan atau memberi respon. Satria, Hadir. Dia, Hadir, Pak. Jumra, Hadir. Arif, Hadir. Marwan, Hadir. Kesan, Hadir. Asran, Asraf, Hadir. Rizky, hadir. Siapa lagi yang saya perlu sebut namanya? Saldina. Hadir. Siapa lagi? Masih ada yang belum saya sebutkan namanya? Rizka, Hadir. Rauda. Hadir. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada atau atas bantuannya. Jadi baik, pada kesempatan kali ini materi pembelajaran kita yaitu sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang. Jadi nantinya saya akan bagi kelompok atau berbagi tugas dalam 3 kelompok, yaitu 1, 2, dan 3 masing-masing punya tema yang akan dipresentasikan pada saat membagi kelompok. Tapi sebelum kita diskusi kelompok, terlebih dahulu kita akan menyaksikan dulu videonya sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang secara singkat. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke? Baik, mari kita simak bersama. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, pada saat Islam masuk ke Jazirah Arab di zaman Ibrahim alaihissalam, akhirnya tersebar. Tapi belum Mekah mengenal kita jauh dari syirik. Beberapa masa setelah wafatnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid terus oleh umat syirikan. Kemudian Muhammad Rasulullah, iman pun terus budaya dan pemikiran. Rasulullah berhala-berhala Ka'bah yang suci, berhala suci sekitar Baitullah Haram menjadi tempat berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim akhirnya terkenal sebagai kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh Ya, saya di tangan dulu. Sisa mana? Ya, nah. Asran, Marwan, Rauda, hadir. Tiga, oke. Selanjutnya kelompok 2. Satria, mana Satria? Rian, Sofi, Rizkal, Yubra di sini. Kelompok 2. Bagian kelompok 1 Putra, Arif, berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
membawakan materi yaitu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan satu materi mengenai penyembahan berhala politisme. Mayoritas orang Arab menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, atau logam. Ka'bah di Mekah dipenuhi sekitar 360 berhala yang menjadi pusat ziarah. Berhala-berhala yang terkenal Hubal, berhala utama di dalam Ka'bah. Al-La'at, Al-Uzza, dan Manat. Dewi-dewi utama yang disebut dalam Al-Quran Al-Najam, Isa, dan Na'ilah, berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. 2. Kepercayaan terhadap jin dan roh. Orang Arab sangat percaya pada jin, roh halus, dan tahayul. Mereka sering meminta perlindungan kepada jin, tempat-tempat angker, atau saat bepergian. Dukun kahin dianggap punya kemampuan berkomunikasi dengan roh dan meramalkan masa depan. 3. Penyembahan alam dan fenomena alam. Sebagian suku menyembah bintang, matahari, dan bulan sebagai simbol kekuatan gaib. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh luar seperti agama Sabi'in dan astrologi Babilonia. 4. Agama-agama Sanawi yang ada. Walau minoritas, terdapat juga agama langit Sanawi. Yahudi banyak ditemukan di Yatsrib, Madinah, dan Khabar. Nasrani Kristen ditemukan di wilayah Najran, Syam, dan sebagian Yaman. Demikianlah materi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu sebutkan 4 nama patung berhala pada masa itu. Terus pertanyaan kedua apa? Sebutkan bentuk-bentuk tahayul pada masa itu. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan bentuk-bentuk berhala yang ada di Mekah, yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, bentuk-bentuk pemujaan. Bentuk-bentuk pemujaan bangsa Arab. Orang Arab sangat percaya pada jin, roh halus, dan tahayul. Mereka sering meminta perlindungan kepada jin di tempat-tempat angker atau saat bepergian. Dukun kahin dianggap punya kemampuan berkomunikasi dengan roh dan meramalkan masa depan. Demikianlah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 menerima jawaban kami? Ya, kami dari kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan materi kami yang bertema kehidupan sosial bangsa Arab sebelum Islam, yang dikenal sebagai masa jahiliyah, memiliki ciri-ciri yang sangat khas dan berbeda dari setelah datangnya Islam. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam. Sistem kesukuan tribalisme. Masyarakat Arab terbagi dalam banyak kabilah suku, seperti Quraisy,
Bani Tamim, dan Bani Aus dan Kharaj. Loyalitas terhadap suku sangat tinggi, dan kehormatan suku harus dijaga bahkan dengan peperangan. Perselisihan antar suku sering berujung pada perang berdarah yang bisa berlangsung puluhan tahun. Kedudukan perempuan. Perempuan dianggap sebagai beban atau aib, terutama anak perempuan. Banyak orang Arab saat itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup, disebut wa'ad, karena takut malu atau miskin. Perempuan tidak memiliki hak waris dan sering diperlakukan sebagai barang warisan. Poligami tanpa batas dan pernikahan bebas tanpa aturan umum terjadi. Stratifikasi sosial. Masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial. Kaum bangsawan atau kepala suku, orang merdeka biasa anggota suku, budak didapat dari tawanan perang atau perdagangan dan diperlakukan tanpa hak. Orang yang tidak bersuku sering dipandang rendah dan tidak dilindungi. Gaya hidup keras dan kasar karena sebagian besar wilayah Arab berupa padang pasir, minum khamar atau arak, berjudi dan berzina adalah hal-hal yang biasa dalam kehidupan mereka. Balas dendam dan pembunuhan sering terjadi. Cara untuk menjaga harga diri. Kehormatan dan keberanian. Nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan kepada suku, dan kehormatan sangat dimiliki. Orang yang bisa membalas dendam dan menunjukkan kekuatan dianggap terhormat. Hiburan dan tradisi. Puisi dan syair adalah bentuk hiburan utama dan menjadi cara menyampaikan kebanggaan suku. Acara pasar dan festival sering menjadi ajang menunjukkan kehormatan syair dan keberanian. Secara keseluruhan, kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh budaya kesukuan, minimnya hak asasi, serta norma dan nilai yang belum diatur oleh wahyu dan hukum yang adil. Islam kemudian datang untuk merevolusi sistem sosial ini dengan menegakkan persamaan derajat, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok penerima. Ini saya buatkan ringkasan bentuknya dalam bentuk tabel atau infografis. Sekian, terima kasih dan salam. Jadikan sumber diri satria. Baik. Baiklah, itulah tadi materi dari kami. Jika ingin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu bagaimana perkembangan kaum perempuan pada masa itu itu. Itulah pertanyaan dari kami. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana kehidupan perempuan pada saat itu. Perempuan dianggap sebagai beban atau aib, terutama anak perempuan. Banyak orang-orang Arab saat itu mengumur bayi perempuan hidup-hidup, disebut wa'ad, karena takut malu atau miskin. Perempuan tidak memiliki hak waris dan sering diperlakukan sebagai barang warisan. Poligami tanpa batas dan pernikahan bebas tanpa aturan umum terjadi. Itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 menerima jawaban? Yang mana kelompok 2? Saya menerima jawaban dari kelompok 1. Oke, ya berikan dulu, upload dulu. Jadi baik, demikian tadi diskusi kelompok kelas 10 yang mana setiap kelompok memiliki tema masing-masing. Pada pagi hari ini semoga berkah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana suku Arab itu sangat mencintai atau menghormati budaya leluhurnya, sehingga ketika Islam datang tidak serta-merta mereka langsung menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah, karena banyak kebiasaan atau tradisi mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama soal kaum perempuan, yang mana pada saat itu bagi kaum Quraisy bahwa perempuan itu adalah kelas yang tidak berguna atau kurang berguna. Kenapa dikatakan? Karena pada saat itu kalau ada perempuan yang lahir itu dikubur hidup. Gitu. Jadi dengan materi
kita pada pagi hari ini. Semoga ke depan diskusinya kita bisa kembangkan lebih baik lagi. Jadi sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Pak, kalau bisa sebenarnya lebih panjang sedikit, kan bisa pertanyaan langsung dari Oh iya, oke. Terima kasih. Jadi maksudnya adalah diskusinya diperpanjang ya, supaya kalau ada pertanyaan bisa ditanggapi dengan baik, yang bertanya puas dan yang memberikan jawaban juga tidak tergesa-gesa karena waktu. Demikian. Terima kasih. Jadi baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran yang telah saya bahas pada sesi kali ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi kita sebagai calon pendidik profesional. Teruslah berproses reflektif dan terbuka terhadap pengembangan diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat dalam menjalani UPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. Bismillah.